datang dengan harapan tertentu, tapi yang dibahas malah lain. Dan semua orang juga datang kalau ke pemimpinnya pasti dengan harapan yang tentu, Neng. Contohnya seperti saya, kalau misalkan dipanggil ke depan gubernur, harapannya apa? Tentu saya punya harapan pengen jalan di kampung-kampung saya bagus. Itu harapan saya. Biar apa? Biar perekonomian di kampung saya juga baik. Artinya, ketika saya meminta kebijakan tertentu terhadap gubernur atau permintaan-permintaan tertentu terhadap atasan atau pemimpin saya, tapi bukan untuk diri saya sendiri, melainkan untuk orang lain juga. Contohnya, kalau Neng sekarang misalkan merasa tersakiti karena rumahnya digusur, Neng kan bilang ngasih tidak seberapa tapi merasa paling berjasa. Kalau memang dikasih seperti itu tidak merasa puas, kasih lagi aja, Neng, daripada dijadikan bahan perbincangan oleh Neng gitu. Hidup kalau tidak tahu terima kasih, tidak tahu rasa bersyukur, dikasih emas 1 ton pun tidak akan pernah puas, Neng. Kalau hawa nafsu setinggi langit gitu. Jadi kalau menurut saya, anak seusia kamu dengan saya yang jauh berbeda, kalau dibilang blow on enggak, tapi hanya kurang aja gitu. Semua orang juga kalau datang ke pemimpin pasti punya keinginan, apalagi masyarakat gitu nih. Contoh saya masyarakat, Neng, pengen datang ke gubernur, kan ditanya sama gubernur, apa keinginan kamu? Saya pengen jalan di kampung-kampung saya bagus biar perekonomian meningkat. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena di jalan kampung saya, tepatnya di Cianjur, masih jelek, seperti sungai kering di kampung saya. Artinya saya meminta bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk warga yang ada di kampung saya. Tapi kalau saya tahu terima kasih ketika saya sudah ditolong, saya tidak akan memposting dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang kamu merasa mampu, merasa punya uang, kenapa kamu mesti tinggal di tanah negara? Itu pertanyaan saya. Yang kedua, kalau kamu sekolah SMA atau SMK dan sebagainya, otomatis kamu itu punya ilmu dan punya adab serta punya etika. Untuk apa kamu sekolah kalau etika saja tidak ada? Untuk apa kamu kuliah dan menjadi mahasiswa kalau kata terima kasih aja kamu lupa? Kenapa banyak orang yang mencibir sama kamu? Karena memang maaf itu gampang, Nih, tapi tidak semua orang bisa mengucapkannya. Dan kenapa banyak orang yang mencibir sama kamu sehingga netizen menyerang kamu? Karena secara personal kamu salah. Dan sekarang kamu di belakang berkoar-koar gitu kan, seolah-olah mencari simpati, yang menurut saya simpatinya cat eye gitu kan. Itu menurut saya adab seorang pelajar itu kayak gimana. Saya aja sekolah lulusan SD, ijazah aja gak ada, tapi saya tahu kata terima kasih, kata tolong, kata maaf, tahu saya. Etika juga saya tahu, adab juga tahu. Kenapa saya tidak ngomongin ilmu? Kalau ngomongin ilmu, iblis saja lebih tinggi ilmunya daripada saya. Semoga paham ya, dan semoga gak terulang lagi hal-hal seperti ini. Harusnya Neng bisa mikir, Neng. Orang tua Neng datang ke Depok itu merantau dari Solo ke Jawa Barat. Saya aja yang orang Jawa Barat gak petantang-petenteng hidupnya. Bukan gak berani, tapi saya punya harga diri yang harus dipertahankan daripada saya harus menanggung malu demi sebuah ketenaran. Izin